teman-teman. Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film horor yang berjudul The Wife. Film ini sendiri bakal bercerita tentang pasangan suami istri yang baru aja menikah, dan mereka berdua mendapatkan teror mistis yang tentu aja masih misterius datangnya dari mana. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang mantan narapidana bernama Vikram. Saat itu Vikram baru aja keluar dari penjara dan sekarang dia lagi dalam perjalanan pulang. Namun saat melewati jalan menuju desanya, tiba-tiba mobil charteran Vikram ini pecah ban. Yang sialnya mobil itu pecah ban di tengah ladang tebu, dan tentu aja jauh dari bengkel. Si sopir terus pergi buat mencari bengkel terdekat, dan Vikram mau gak mau harus nunggu di tengah ladang tebu sendirian. Sesaat setelahnya Vikram seperti melihat sesosok gadis yang naik sepeda. Karena penasaran, Vikram turun dari mobil dan dia melihat sepeda anak perempuan yang terjatuh tapi nggak ada siapapun di sana. Vikram lalu mendengar suara dari ladang tebu. Dan entah apa yang terjadi kepada Vikram selanjutnya. Sementara itu, di sisi lain, sepasang suami istri bernama Varun dan Arya baru aja pindah ke apartemen baru. Saat mereka lagi beres-beres barang pindahan, tiba-tiba terjadi sesuatu. Yang ternyata itu adalah burung yang terjebak di dalam lemari. Selanjutnya, saat Varun lagi ngurusin barang pindahan di bawah, Arya melihat pagar besi di balkon yang kerasa kurang kuat. Sedangkan di saat itu juga Varun mendapatkan telepon dari Vikram. Tapi Varun ini menolak panggilan itu dan kayaknya ada masalah di antara Varun dan Vikram. Malamnya ketika tidur, tiba-tiba muncul bayangan di jendela kamar. Dan saat pagi harinya, teror mistis mulai terjadi. Saat Arya ngambil gelas, gelas itu tiba-tiba hilang. Arya yang kaget berusaha ditenangin sama Varun dan besoknya Arya keluar sama temennya yang bernama Katrina. Di sini Arya menasehati Katrina untuk mengenal pacarnya lebih jauh. Tapi Katrina bertanya balik ke Arya, apakah Arya udah mengenal Varun sebelum mereka menikah? Dan pertanyaan itu membuat Arya kepikiran karena dia emang belum pernah tahu masa lalu Varun. Setelah pulang, Arya pun melihat album foto masa lalu mereka dan sambil duduk santai, Arya pun iseng bertanya ke Varun tentang foto masa lalunya. Varun beralasan kalau dulunya dia nggak mempunyai masa lalu yang menyenangkan, jadi nggak ada kenangan yang perlu diabadikan. Arya pun gak terlalu mengambil pusing ya hal itu karena dia sangat percaya sama Varun. Besoknya saat bekerja lagi-lagi Varun ditelepon sama Vikram dan lagi-lagi Varun menolak panggilan itu. Sedangkan Arya yang lagi ada di rumah melihat pintu yang bergerak sendiri dan ketika dia masuk ke dalam ruangan itu salah satu foto mereka terjatuh secara tiba-tiba. Untungnya bukan setan yang muncul, dia adalah pembantu mereka yang bernama Anjana. Singkat cerita, malam pun tiba dan saat tidur lagi-lagi Vikram menelpon Varun. Karena nggak ingin lagi ditelepon terus-terusan, akhirnya Varun pun keluar dari kamar dan mengangkat telepon itu. Dia meminta Vikram untuk nggak menelponnya lagi dan setelahnya Varun pun tidur. Di sini Varun mengingat beberapa hal.
Yang mana saat jam setengah 3 pagi, Farun bermimpi buruk. Ketika bangun, dia merasa nggak enak dan ketika melihat ke cermin, terdapat bekas cakaran di punggungnya. Saat di kamar, Arya bertanya kepada Farun siapa itu Vikram. Farun kaget dan bingung dari mana Arya tahu tentang Vikram. Arya bilang kalau semalam Farun mengigau dengan menyebut nama Vikram. Farun pun menyangkal dan mengatakan kalau itu cuma mimpi yang nggak penting. Ketika mereka keluar, Anjana sedang bersih-bersih. Dia juga membawa anaknya yang bernama Mansi sambil bekerja. Singkat cerita, setelah Arya pulang dan meletakkan barang belanjaannya, dia dikagetkan dengan sesuatu. Karena udah terlalu banyak merasakan keanehan, Arya pun curhat ke Katrina kalau kemungkinan apartemennya ini berhantu. Katrina menyarankan agar Arya melakukan pemanggilan arwah dan menyuruh si hantu untuk pergi. Tapi Arya nggak yakin ya sama hal itu. Sedangkan di tempat kerja ketika rapat, Farun mendapatkan telepon dari Arya. Tapi karena sibuk, dia menolak panggilan itu. Panggilan Arya terjadi beberapa kali dan itu mengganggu rapat yang cukup penting. Ketika pulang, Farun langsung marah ke Arya karena telah mengganggu rapatnya. Tapi Arya bilang kalau dia nggak menelpon Farun. Farun bilang kalau itu nggak mungkin karena terdapat 13 panggilan yang dilakukan Arya. Dan hal itu membuat dia kehilangan reputasi. Arya pun tetap ngotot kalau dia nggak menelpon Farun. Tapi saat dia melihat HP-nya, emang terdapat 13 panggilan keluar kepada Farun. Arya bilang kalau dia nggak melakukannya. Dia yakin sepertinya apartemen ini berhantu dan Arya pun menjelaskan semua yang terjadi hari ini. Farun nggak percaya dengan hantu dan menyuruh Arya untuk berpikir dewasa. Mereka pun menjadi ribut dan ketika jam setengah 3 pagi, lagi-lagi bayangan itu hadir dan sekejap hilang. Besok malamnya, tepat jam 12 malam, Arya yang telah meminta bantuan Katrina segera melakukan pemanggilan arwah. Katrina tahu caranya setelah membaca buku karangan Dr. Ray Madas. Katrina membuat lingkaran di antara mereka dan gak boleh sampai dirusak. Dan setelahnya mereka pun mempersiapkan ritual. Saat memanggil arwah tersebut, tiba-tiba mereka merasakan hembusan angin yang masuk. Padahal semua jendela udah tertutup. Dan alhasil semua yang mereka berdua lakukan sia-sia. Saat Katrina akan pulang, Arya berpesan untuk nggak memberitahukan ke Farun tentang apa yang mereka lakukan. Pagi harinya seperti biasa, Anjana melakukan aktivitasnya. Dan pada saat Anjana menyelesaikan semua tugasnya, dia kembali ke mesin cuci. Mansi pun kehilangan nyawa. Setelah beberapa waktu berlalu, terlihat Dr. Ray Madas, penulis buku Afterlife yang dipakai Katrina untuk memanggil arwah. Saat diwawancarai, Raima bilang kalau dia nggak sepenuhnya setuju dengan kebanyakan paranormal yang mengatakan kalau hantu adalah jiwa manusia yang terjebak di dunia ini. Karena baginya ada hal mendalam yang membuat hantu harus menyelesaikan dendamnya di dunia. Pada saat wawancara itu, ternyata Arya datang ke lokasi syuting. Jadi setelah selesai, Arya segera memanggil Raima untuk meminta bantuan. Raima mengatakan ke Arya kalau mungkin itu cuma perasaannya. Arya pun memperlihatkan koran tentang kejadian tragis yang menimpa anak pembantunya. Melihat itu, Raima sangat terkejut dan Arya sangat mengharap bantuan dari Raima untuk menangani masalah ini. Sedangkan di rumah, polisi masih menyelidiki kasus kematian Manci. Sedangkan Anjana dirawat di rumah sakit karena shock. Saat itu Arya pun datang bersama Raima.
Dan setelah Arya memperkenalkan Rema yang seorang paranormal, Varun gak suka akan hal itu. Dia pun segera mengajak Arya untuk bicara. Dia marah karena Arya yang berpendidikan gak seharusnya percaya dengan paranormal. Sedangkan di atas, Rema gak sengaja melihat bingkai foto mereka. Dan di saat itu juga Rema mendengar suara lagu secara tiba-tiba. Dia pun mengikuti arah suara lagu itu hingga dia pun masuk ke dalam kamar dan langsung mematikan musik itu. Dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Setelah melihat kejadian itu, Rema langsung bilang ke mereka kalau ada dua hal yang terjadi di rumah ini. Yang pertama, dia yakin kalau ada hantu wanita yang hadir di rumah itu. Hantu tersebut meninggal dengan kematian yang mengerikan dan dia bernama Sarika. Rema pun bertanya apakah mereka mengenal Sarika. Mereka nggak mengenal nama itu. Yang selanjutnya Rema memberitahu hal yang kedua, yaitu dia mengatakan kalau hantu Sarika ingin menghabisi Varun. Arya yang ketakutan mengajak Varun untuk segera pindah. Tapi Rema bilang kalau itu nggak akan menghentikan si hantu, karena Sarika akan terus mengikuti Varun. Arya pun meminta bantuan Rema dan dia pun bersedia membantu. Tapi Rema harus mencari tahu dulu siapa Sarika itu dan kenapa dia mengincar Varun. Mendengar hal itu, Varun pun sangat kesal dan dia menyuruh Rema untuk pergi. Tapi sebelum pergi, Rema berpesan kepada Arya untuk selalu menjaga hubungan mereka. Karena menurutnya hantu Sarika sepertinya ingin menghancurkan hubungan Arya dan Varun. Singkat cerita, saat mereka tidur, Arya terbangun karena ingin ke toilet. Varun yang langsung masuk ke kamar secara nggak sadar tidur di samping hantu yang menyamar sebagai Arya. Hantu tersebut ngajakin Varun untuk berkimpoi. Yang pada akhirnya Varun sadar kalau ada hantu di rumah mereka. Mereka pun segera keluar dan masuk ke dalam mobil. Di mobil, Varun menceritakan masa lalunya. Bahwa ayahnya Varun adalah seorang rentenir. Ketika ada seorang petani yang meminjam uang kepadanya dan gak sanggup membayar, ayahnya Varun ini melecehkan putri petani tersebut. Si petani yang gak terima mengancam akan melapor ke polisi. Merasa terhina dan takut ditangkap, ayahnya Varun dan Vikram menemui seorang penyihir yang sangat ditakuti penduduk desa. Penyihir itu hanya memiliki seorang putri yang gak bergaul. Setelah mereka ke rumah si penyihir, dia pun segera melakukan santet yang dikirim ke anak petani. Si penyihir membantu ayahnya Varun dengan syarat yaitu Varun harus menikah dengan putri penyihir tersebut. Akan tetapi ibunya Varun gak rela melihat Varun dipaksa menikah. Ibunya Varun sampai sakit dan meninggal karena tertekan. Yang pada akhirnya Varun pun dinikahkan ayahnya dengan putri penyihir tersebut. Setelah menikah, putri penyihir itu selalu mengikuti kemanapun Varun pergi. Hingga tibalah hari di mana segalanya menjadi berubah. Ketika istrinya Varun itu menaiki sepeda di jalur desa yang sepi, dia dijatuhkan oleh Vikram. Anak perempuan itu dianiaya Vikram di depan mata Varun, sedangkan Varun sendiri nggak menolongnya. Malahan dia kabur meninggalkan mereka, yang mana setelah itu Varun pun memulai hidup barunya di kota. Sedangkan Vikram diliputi masalah hingga dia berakhir di penjara. Varun pun lanjut menjelaskan kalau Vikram sekarang baru aja keluar dari penjara. Yang mana Vikram ini beberapa kali berusaha menelponnya. Hingga pada suatu malam Varun mengangkat panggilannya dan ternyata yang memanggil menggunakan HP-nya Vikram bukanlah Vikram. Temennya Vikram telah mengabarkan kalau Vikram ini udah mati. Varun pun bertanya apa yang terjadi dan temannya Vikram bilang setelah dia keluar dari penjara dia sering merasa ketakutan.
Hingga pada suatu malam Vikram mendatangi rumah temannya itu dengan kondisi yang mengerikan seperti terkena guna-guna. Vikram sadar kalau hidupnya udah gak lama lagi dan sebelum dia mati, Vikram memberikan teleponnya untuk menyampaikan ke Varun bahwa Sarika udah kembali dan setelahnya Vikram ini pun meninggal. Jadi nama Sarika itu adalah nama putri dari penyihir yang dinikahkan sama Varun. Karena mendengar Sarika udah kembali, Varun pun terkejut dan baru tahu kalau Sarika ini ternyata masih hidup. Kabarnya saat itu Sarika mengalami lumpuh karena benturan di kepalanya. Dan saat Vikram bebas dari penjara, ibunya membalas dengan menghabisi Vikram. Setelah itu si ibu menghabisi Sarika yang lumpuh dan sekarang barulah giliran hantu Sarika yang meneror Varun. Setelah mendengar semua itu, Arya menjadi paham dengan masalah yang ada. Dia juga nggak bisa menyalahkan Varun akan hal tersebut. Singkat cerita, di pagi harinya Varun memberikan tiket kepada Arya untuk pergi ke Kolkata. Dia nggak ingin Arya terkena masalah yang disebabkan olehnya. Namun Arya menolak karena dia ingin mengatasi itu bersama-sama. Dan malamnya pun mereka memanggil Dr. Rema untuk membantu. Di sini Dr. Rema datang bersama rekannya yang bernama Ganesh. Mereka pun siap melakukan ritual dan Varun diikat di sebuah kursi. Yang mana mereka akan membiarkan hantu Sarika datang merasuki Varun. Tapi resikonya Varun bisa aja dibawa ke alam lain. Jadi mereka akan berusaha sebisa mungkin untuk mengalahkan roh Sarika. Dan sebelum memulai ritual, Rema berpesan agar Varun tetap fokus selama ada di alam gaib. Setelah menjelaskan itu, mereka pun memulai ritualnya. Rema mengarahkan Varun agar roh Sarika merasukinya. Dan setelah mengikuti arahannya, Varun pun memasuki alam gaib. Dia berada di tempat yang gelap dengan banyak potongan kertas yang ditempel ke dinding. Saat itu sebuah botol menggelinding dari lemari menuju ke arahnya. Penasaran, Varun pun membukanya, tapi nggak ada apa-apa. Varun pun terkejut saat melihat seorang wanita yang gantung diri di tempat itu, yang ternyata itu adalah penyihir atau ibu dari Sarika. Dia baru sadar kalau ini adalah rumah dari penyihir tersebut. Beberapa saat kemudian, waktu terasa mundur. Yang kemudian Varun melihat kejadian sebelum si penyihir gantung diri, yaitu saat dia membawa Sarika yang telah dibungkus untuk segera dikubur. Sadar kalau penyihir itu nggak merasakan kehadirannya, Varun pun segera menuju ruangan lain. Di sana dia melihat kejadian sebelum Sarika dikubur. Setelah si penyihir tersebut menghabisi Sarika, Rema yang sadar kalau Varun udah dirasuki Sarika menyuruh Sarika untuk pergi dan mengakhiri dendamnya. Namun semua itu sia-sia. Sarika malah semakin parah meneror Varun. Ganesh yang melihat hal tersebut terus-terusan membaca mantra agar roh Sarika melemah, dan saat roh Sarika ini udah melemah, Ganesh memanaskan tangan Varun agar roh Sarika keluar dari tubuh Varun. Yang pada akhirnya roh Sarika berhasil diusir. Keesokan harinya, Arya menemukan anting Rema yang terjatuh karena kejadian semalam. Dia pun pergi untuk mengembalikan anting tersebut, sedangkan Varun yang lagi mandi teringat akan kejadian saat Sarika tewas. Yang ternyata Varunlah yang melakukan kekerasan kepada Sarika. Dan saat Varun ini selesai mandi, dia melihat sosok hantu Sarika di atas tempat tidur. Hantu itu menyerang Varun hingga dia terjatuh dari balkon atas. Lalu film ini pun berakhir.
Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film The Wave. Dan mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.